Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita mempelajari langkah-langkah menyusun teks inspirasi. Langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi. Langkah-langkahnya menulis itu anak-anak harus bisa memperhatikan. Pertama, menentukan tema. Bagaimana sih Bu menentukan tema? Pada saat kita ingin menentukan tema, kita harus menentukan tokoh teladan, tokoh yang menginspirasi kita. Karena tokoh itu menginspirasi kita, harapan kita sebagai penulis cerita inspirasi, tulisan kita nanti akan bisa mengubah pembaca, mengajak pembaca untuk terinspirasi atas cerita kita. Nah, setelah kita menentukan temanya anak-anak, di mana kita harus punya satu tokoh yang menginspirasi kita, yang kita ingin pakai sebagai sumber, kita buat kerangka. Kerangka itu seperti rel kereta api. Jadi kerangka sama dengan rel. Karena ada relnya, maka tulisan kita tidak akan kemana-mana sesuai kerangka. Jika kita hanya menulis tanpa kerangka, bisa jadi tulisan kita amburadul, tidak sampai ke tujuan gitu. Jadi kita buat kerangka atau susunan atau sistematikanya. Kerangkanya bagaimana? Kerangkanya yang pertama adalah orientasi, mengenalkan tokoh, mengenalkan latar. Latar itu bisa meliputi latar atau setting ya, bisa meliputi waktu, tempat, suasana. Kemudian setelah orientasi kita mengenalkan itu, termasuk alur itu juga masuk ke orientasi. Kita memberi perumitan masalah yang kita sebut insiden dalam peristiwa-peristiwa yang kita kemas. Kemudian setelah itu komplikasi, adanya muncul konflik-konflik, kemudian resolusi, kemudian koda. Jadi strukturnya atau kerangka itu masuk ke struktur ya. Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian setelah itu, setelah kita buat kerangka, kalau demikian Bu, minimal berapa paragraf? Ya minimal 5 paragraf. Kalau sederhana. Bagaimana Bu kalau misalkan lebih? Tidak masalah. Mungkin orientasi dipertajam. Setelah mengenalkan tokoh, mengenalkan latar, kan bisa beberapa paragraf di dalam orientasi. Kemudian perumitan masalah bisa beberapa paragraf. Komplikasi bisa beberapa paragraf. Resolusi bisa beberapa paragraf. Demikian pula koda. Sehingga tidak menutup kemungkinan, karena minimal kalau tadi 5, maka di dalam cerita inspirasi bisa lebih dari 5. Banyak paragrafnya tidak apa-apa. Yang penting meliputi kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan dalam susunan tersebut, kerangka tersebut sama seperti yang kita inginkan ya, sesuai dengan strukturnya. Nah, setelah kita buat susunan kerangka tadi anak-anak ya, kita membuat data, mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi, data-data serta informasi tersebut itu biasanya berupa fakta-fakta. Setelah itu kita mengembangkan kerangka kita. Setelah kita kembangkan kerangka, tahap berikutnya adalah kita mengedit, merevisi. Kita perhatikan apa di dalam mengedit, merevisi? Kita perhatikan struktur kebahasaannya di dalam teks inspirasi tersebut. Jadi langkah-langkahnya sederhana bukan? Oke. Itu tentang langkah-langkah menyusun teks inspirasi. Jadi diingat-ingat di dalam sini, dalam paparan langkah-langkah Ibu sudah memberitahukan bahwa jangan lupa menentukan tema, kemudian membuat kerangka sesuai dengan struktur
Teks inspirasi ada orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian di dalam pengumpulan data untuk mendukung rangka kita, dan kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Setelah selesai, kita edit, kita revisi. Oke, terima kasih atas atensi, atas perhatian adik-adik, kakak-kakak semua yang telah menyaksikan informasi dari video Apri Hartono Tijojana.